Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ini berisi tentang masa-masa persiapan sengsara Yesus Kristus. Bagaimana dia akan ditangkap, diadili, ya, lalu disesah, dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, yaitu murid-muridnya. Dan ini semua adalah rencana Allah, rencana Bapa untuk Yesus lakukan di muka bumi ini. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita akan memuji Tuhan, kita minta Roh Kudus mengurapi kita, supaya apa yang kita baca dan kita pelajari membuat kita semakin mengenal kepada Bapa di surga. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Yesus, sebab Engkau baik bagi kami. Oleh karena kasih-Mu, sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, 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 amin. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang besar, mengatasi segala sesuatu, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan melanjutkan belajar kami tentang firman-Mu, tentang pribadi-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau. Kami siap Bapa, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa Markus pasal yang ke-14 ini berisi tentang mulainya sengsara Tuhan Yesus Kristus sejak dia dirancangkan untuk dibunuh, ditangkap, lalu orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu para muridnya, beberapa di antara mereka merasa ketakutan dan menyangkal tentang gurunya yang selama ini mereka ikuti. Nah, kisahnya seperti apa? Karena ada beberapa perikop saudara, mari kita akan baca beberapa ayat, nanti kita akan pelajari perikop per perikop. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 terlebih dahulu. Rencana untuk membunuh Yesus. Markus 14, Perjanjian Baru halaman sekitar 92. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Sebab, kata mereka, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya.
Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Namun, beberapa orang menjadi marah dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka mencela perempuan itu. Namun Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kapanpun kamu menghendakinya, kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia." Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira waktu mendengarnya dan berjanji akan memberikan uang kepadanya. Lalu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sampai di sini dulu pembacaan kita, saudara. Nah, apa yang kita awali dari Markus 14 ini merupakan sebuah persiapan tentang Yesus yang akan ditangkap, akan diserahkan kepada mahkamah agama, kepada Pontius Pilatus, wali negeri pada waktu itu, dan sengsara Yesus akan dimulai. Namun saudara, kita melihat bagaimana sangat ironis sekali. Menjelang hari raya Paskah dan hari raya roti tak beragi. Ini hari raya besar bagi orang Yahudi. Para imam, kepala dan ahli-ahli Taurat justru mengadakan pertemuan untuk merencanakan penangkapan dan pembunuhan Yesus dengan tipu muslihat pula. Jadi seharusnya para imam, orang-orang yang dipandang sebagai pemimpin agama Yahudi, seharusnya 2 hari menjelang perayaan Paskah memikirkan bagaimana perayaan Paskah itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ini kan prosedur untuk perayaan-perayaan hari raya besar Yahudi pada waktu itu. Kadang kita bertanya, mengapa mereka justru mengadakan rapat atau meeting untuk menangkap Yesus, menyerahkan Yesus? Sejujurnya kita punya pikiran, kok mereka lalai kepada tugas-tugasnya? Kira-kira begitu ya saudara. Namun sesungguhnya ini memang rencana Allah. Diizinkan terjadi karena memang nanti Yesus itu betul-betul akan disesah, disalibkan, mati sebagai korban anak domba Paskah. Jadi mengapa 2 hari sebelum hari raya Paskah? Karena memang Yesus adalah anak domba Paskah yang akan menggenapi rencana Allah yang dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum hal ini terjadi. Para imam tahu betul bahwa perayaan Paskah itu perayaan yang sangat besar. Mereka mungkin mempersiapkan domba Paskah yang akan disembelih di Bait Suci. Mereka mungkin sudah mempersiapkan perayaan yang besar untuk Paskah. Sebagian mereka melakukan itu. Tapi sebenarnya dengan merancangkan untuk menangkap Yesus, membunuh Yesus, mereka sedang menggenapi rencana Allah. Namun mereka gak sadar. Karena di hati mereka, di pikiran mereka, di dalam keinginan mereka hanya satu. Bagaimana memusnahkan, menyingkirkan Yesus. Mereka gak tahu bahwa Yesus adalah domba Paskah itu sendiri. Tetapi ini terjadi. Kenapa? Semua sudah direncanakan Allah. Jadi kalau pertanyaan, mengapa para imam kepala ahli Taurat ya itu mengadakan pertemuan untuk membunuh Yesus? Karena memang itu adalah rencana Allah. Namun mereka tidak sadar bahwa yang akan diserahkan, yang akan dibunuh itu adalah anak domba Paskah itu sendiri.
Nah setelah itu saudara, meeting dalam sisi ahli Taurat, sementara Yesus itu mendapatkan sebuah kehormatan dari seorang perempuan. Perempuan ini dipercaya adalah Maria Magdalena. Di Injil yang lain menyatakan seperti itu. Ini memberikan sebuah ekspresi kasih, penghargaan darinya kepada Yesus. Menjelang peristiwa penyaliban Yesus, dia mengalami suatu momen yang indah. Ketika banyak orang mencari cara untuk menangkap dan membunuh sang guru dari Nazaret itu, ternyata masih ada pribadi yang mencintai Yesus. Mungkin ya Maria tidak sadar, perempuan gak sadar bahwa yang diurapi itu oleh minyak narwastu yang mahal harganya itu saudara, adalah persiapan hari penguburannya, kematiannya. Walaupun nanti disebutkan tadi bahwa Yesus mengatakan, biarkanlah ini terjadi. Dia sedang mempersiapkan untuk kematianku, penguburanku. Nah peristiwa ini saudara, terjadi di Betania, sebuah kota kecil. Di rumah Simon yang dilukui Simon si Kusta. Ya, Simon si Kusta. Begitu Yesus masuk ke dalamnya, sedang dijamu. Tiba-tiba seorang peron masuk membawa buli-buli berisi minyak narwastu. Ini minyak yang mahal harganya saudara. Banyak ahli menyatakan bahwa ini kira-kira kalau di compare pada hari ini saudara ya, kira-kira itu harganya 30 juta saudara. Satu buli-buli minyak ini. Sebab waktu itu satu upah bekerja sehari itu 1 dinar. Nah 1 dinar itu kalau sekarang ini adalah sekitar 100.000. Jadi upah orang yang bekerja dikumpulkan kira-kira harganya 30 juta jadi satu minyak itu. Dan hebatnya lagi, perempuan ini tidak hanya meneteskan, tidak hanya menuangkan sedikit-sedikit, tetapi mematahkan batang leher dari buli-buli itu. Artinya begini, kalau batang leher buli-buli sudah dipecahkan, mau tidak mau, semua minyak yang di dalamnya harus dituang. Kalau tidak, sudah nggak ada lagi cara untuk menahannya. Karena begitu harumnya, begitu wanginya, sehingga semua ruangan di tempat itu bisa mencium, bisa tercium bau yang sangat wangi. Nah ini tindakan yang mulia, pengorbanan seorang wanita yang pernah ditolong Yesus. Kasih Yesus sudah mengalir kepadanya, dibalas dengan apa? Kasih yang luar biasa. Ekspresi kasih dan penghargaan kepada Yesus yang tidak tanggung-tanggung. Tidak hitung-hitungan. Namun sayang, di tengah-tengah pengurapannya kepada Yesus, ada pribadi yang gak suka saudara. Ini adalah Yudas Iskariot. Dia berkata bahwa buat apa pemborosan ini? Uang sebanyak ini harusnya bisa apa? Dipergunakan untuk menolong orang-orang miskin. Sebenarnya motivasi Yudas Iskariot tidak seperti itu. Tidak ingin menolong orang miskin. Tetapi dia tampil seolah-olah menjadi orang yang peduli kepada orang miskin. Sesungguhnya Yudas melihat besarnya uang itu. Bisa saja kalau uang itu terkumpul diserahkan pada orang miskin lewat Yudas, bisa dikorupsi juga. Jadi dalam hal ini ada orang yang mengasihi Yesus dengan segala sesuatu termasuk hartanya. Tapi ada orang yang mengincar harta itu. Mengincar benda itu. Dan ironisnya semua muridnya setuju saudara. Dengan cara apa? Yang akan dijual untuk menolong orang miskin. Tapi Yesus bilang begini, biarkanlah itu terjadi. Orang miskin selalu ada padamu. Tapi aku sebentar lagi tidak bersama dengan kalian. Jadi kalau aku diurapi seperti ini, mereka tahu aku sedang dipersiapkan untuk hari penguburanku. Ini luar biasa saudara. Seorang wanita yang tidak termasuk ke dalam 12 murid, namun telah menunjukkan penghormatan tertinggi kepada Yesus. Tapi sayang,
para murid-muridnya tidak melakukan yang seperti itu. Malah sebaliknya, mencela apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Dan nanti kita lihat, Yudas mengkhianati Yesus seperti yang kita baca tadi. Ia menjalin persepakatan dengan para pemimpin agama Yahudi yang nanti akan menangkap Yesus, dan Yudas mendapatkan imbalan jumlah uang. Dari peristiwa ini kita melihat, di satu sisi perempuan itu mengekspresikan kasihnya kepada Yesus, tapi Yudas mengekspresikan perhatiannya kepada Yesus untuk kepentingan pribadinya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Teladani perempuan itu selalu menghormati Yesus dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita capai, dengan apa yang ada dalam diri kita, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu perikop berikutnya saudara, ini tentang Yesus makan Paskah bersama-sama dengan muridnya. Makan Paskah ini artinya begini, ini tradisi. Tradisi orang Yahudi akan mengadakan perjamuan Paskah. Persiapannya dilakukan. Karena tadi saya katakan ini hari raya yang besar bagi orang Yahudi. Nah, kalau kita baca di ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21, ya, saudara bisa baca itu di rumah ya. Itu akan memperlihatkan begini saudara, bahwa Yesus dan murid-muridnya, dia tidak meninggalkan tradisi Yahudi, yaitu perayaan hari raya besar Paskah itu. Yesus memberikan perintah kepada para murid-muridnya supaya pergi ke sebuah kota untuk persiapan perjamuan Paskah. Sebab Yesus dan para murid-muridnya harus melakukan atau merayakan hari yang besar ini. Lalu para murid pergi, saudara, setelah diperintahkan oleh Yesus. Dan benar, semuanya tersedia seperti yang dikatakan Yesus. Di ayat 16, apa yang dikatakan Yesus? Pergi, nanti temui orang ini, minta tempat untuk perayaan Paskah. Lalu mereka pergi dan tepat seperti yang dikatakan Yesus, demikianlah para muridnya mendapatkan tempat itu. Lalu tiba saatnya Yesus dan ke-12 muridnya itu makan bersama. Di ayat 17. Mari kita baca ayat 17 saudara. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ayat 18. Ketika mereka sedang duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyalahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Ini menandakan bahwa Yesus sedang makan Paskah bersama-sama dengan para muridnya. Nah, di tengah situasi perjamuan malam yang sangat-sangat sakral dan hening itu, tiba-tiba Yesus mengungkapkan bahwa ada salah seorang di antara mereka. Jadi kita bisa membayangkan 12 murid ya ada di samping Yesus, lalu Yesus bilang, salah satu dari kalian akan menyerahkan aku. Ini sebuah kontradiksi peristiwa, suasana. Di satu sisi perayaan Paskah itu dilakukan dengan sukacita, dengan perasaan yang ucapan syukur, perasaan mengucap syukur atas pembebasan bangsa Israel di tanah Mesir ketika dia jadi budak. Tapi di tengah-tengah peristiwa itu, Yesus sedang memberikan sebuah pemaparan yang sangat-sangat membuat hati murid-murid itu sangat-sangat bergejolak. Hah? Siapa di antara kita yang akan menyerahkan dia? Gitu kira-kira. Namun Yesus menjawab dengan sebuah pertanda. Yesus memberikan sebuah tanda bahwa orang itu adalah orang yang akan mencelupkan roti perjamuan malam itu, ya, yang ada di kasnya, bersama-sama mencelupkan. Artinya dia tahu persis bahwa Yesus memberikan sebuah pertanda, nggak ada orang lain dari kalian. Ini membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul mengasihi mereka, sekalipun satu di antara mereka akan menyerahkan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi.
Dan itu menunjuk kepada Yudas Iskariot. Tetapi muridnya sama sekali nggak ngerti, saudara. Untuk hal-hal yang sifatnya penggenapan akan nubuatan para nabi, murid-muridnya kadang melalaikan. Cenderung tidak memperhatikan. Sehingga mereka bertanya sama Yesus, bukan aku ya guru, bukan aku ya Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya mereka kurang peka terhadap apa yang dikatakan para nabi dulu dan sedang digenapi oleh sang guru dari Nazaret itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus sedang makan bersama-sama para muridnya, saudara, ada sebuah peristiwa yang nantinya akan memberikan ingatan kepada para murid bahwa ketika perjamuan terakhir itu gurunya sedang mempersiapkan kematiannya sendiri. Di dalam ayat 22 sampai 26, saudara, Yesus itu memberikan sebuah pertanda yang kedua. Bahwa malam ini adalah malam yang spesial. Lalu dia berikan sebuah pergerakan atau memberikan sebuah peringatan. Dalam perjamuan Paskah, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para muridnya. Ia memberi makna di dalam perayaan malam itu dengan inilah tubuhku. Sebelumnya, saudara, perayaan Paskah sebelum Yesus melakukan terakhir bersama dengan muridnya itu, nggak ada kata-kata inilah tubuhku. Ketika Yesus mempraktekkan kejadian itu, Yesus memberikan sebuah penekanan bahwa sesungguhnya Paskah perjanjian baru sedang akan dilakukan. Lewat apa? Lewat sengsara Yesus, lewat kematian Yesus, dan lewat kebangkitan Yesus. Di mana tubuhnya akan dipecah-pecahkan, artinya tubuhnya yang akan dikorbankan. Tubuhnya yang akan dikorbankan. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para muridnya dan menyebut inilah tubuhku. Jadi kematian Yesus, tubuh yang dicabik-cabik itu penggenapan akan tubuh anak domba Paskah, yaitu Yesus. Setelah itu, saudara, Yesus melakukan hal yang kedua, yaitu apa? Mengambil cawan yang berisi anggur. Sebelum-sebelumnya sudah terjadi seperti itu. Murid-muridnya nggak heran. Murid-muridnya nggak akan kaget karena memang perayaan Paskah seperti itu. Pemimpin keluarga, kalau dalam rumah tangga ya keluarga, seorang ayah misalnya akan mengambil cawan, diisi anggur, lalu diminum bersama-sama dengan keluarganya. Tetapi pada perjamuan Paskah terakhir itu, Yesus mengambil cawan, isi anggur, lalu Yesus berkata, inilah darahku. Murid-muridnya mulai mengerti. Oh, ini yang dimaksud dengan roti Paskah dan anggur Paskah itu. Itu penggenapan tentang tubuh Kristus dan darah Kristus. Nanti pada saatnya, pada diri Yesuslah tergenapi nubuatan Yohanes Pembaptis yang berkata, inilah anak domba Allah. Inilah anak domba Paskah. Saudara bisa lihat itu. Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus dibagi-bagikan pada para muridnya. Dengan cara demikian, Yesus menjamin bahwa ia akan selalu hadir di antara para muridnya. Makanya setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, saudara, dikatakan menjadi peringatan akan daku. Sekalipun Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi ketika kita melakukan sakramen perjamuan kudus, mengingat akan tubuh dan darah Kristus, itu jaminan
bahwa Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Wah, itu luar biasa, saudara. Ini pengertian yang harus kita maknai dan kita ingat senantiasa. Lalu berikutnya, bagaimana Petrus akan menyangkal Yesus. Itu juga dinubuatkan, diberitahukan kepada Yesus. Tetapi kata-kata Petrus yang penuh percaya diri, saudara, menegaskan bahwa aku tidak akan tergoncang imanku. Ya, sekalipun mungkin ya ancaman kematian, aku tetap membela guruku. Yesus berkata, aku akan diserahkan, akan dihakimi, akan disalib. Guru, gembala akan dipisahkan dari domba. Murid-muridnya berkata, diwakili oleh Petrus, aku tidak akan pernah keluar dari kawanan ini. Aku tidak akan pernah tergoncang imanku, sekalipun peristiwa itu menggoncang dunia. Ini kata-kata Petrus yang begitu gagah. Tapi Yesus berkata, ayam akan berkokok, tapi menunggu kamu menyangkal aku 3 kali. Dan itu nanti terjadi, saudara. Lalu dilanjutkan dengan apa, saudara? Yesus pergi ke Taman Getsemani. Lalu ditangkap di situ. Di Taman Getsemani, bagaimana Yesus mengungkapkan sisi kemanusiaannya kepada Bapa. Injil Markus menggambarkan pergumulan Yesus yang sangat-sangat tajam. Dikatakan ia sangat takut dan gentar. Ayat 33, kita baca ayat 33. Ia membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Ini menyatakan bahwa suasana hati yang begitu tertekan karena peristiwa yang akan terjadi nanti akan sangat-sangat luar biasa. Ya, secara manusiawi, Yesus sedang menyatakan bahwa Bapa, ini gak sanggup dilakukan oleh seorang manusia. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Yesus keluar di Taman Getsemani dengan keberanian. Karena apa? Menggenapi rencana Tuhan. Ini bagaimana peristiwa di taman itu. Yesus betul-betul menunjukkan sisi kemanusiaannya. Karena hanya dengan melakukan kehendak Bapa lah, maka pelayanannya berkenan kepada Tuhan. Setelah itu, saudara, dibawa ke mahkamah agama. Imam-imam kepala, tua-tua orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, dari ayat 53 sampai 65. Itu mengadili Yesus. Saksi-saksi didatangkan. Sampai akhirnya mereka menanya Yesus secara langsung dan mendapati alasan. Ya, untuk apa? Menjatuhi Yesus dengan hukuman mati. Yang dicari oleh ahli Taurat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, tua-tua orang Farisi, itu mencari celah untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Upaya mereka betul-betul dirancang sedemikian rupa. Sampai satu kelak nanti, Yesus benar-benar dihukum mati. Nah, apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Dari Markus 14 ini. Lihat ya. Semua ini terjadi karena rencana Allah. Untuk apa? Menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau Yesus sedemikian taat kepada Bapa, rela mati buat manusia, buat kita semua. Yesus begitu taat, begitu bergantung penuh kepada Bapanya. Dia sedang memberikan sebuah pelajaran buat kita semuanya. Di tengah-tengah penderitaan yang akan dialami, Yesus sebagai manusia gentar memang. Tetapi karena ini kehendak Bapa, dia harus melakukannya. Ini pelajaran buat kita semuanya. Melakukan firman Allah itu gak mudah. Memikul salib itu tidak gampang. Tetapi kalau ini kehendak Bapa, seperti Yesus diberikan kekuatan. Demikianlah kita juga. Kalau kita pikul salib atas kehendak Bapa di surga, maka Yesus tidak akan meninggalkan kita. Yesus sudah melakukan semuanya. Menderita buat kita. Jadi kalau murid-muridnya, saudara dan saya mengalami penderitaan, dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu, setia kepada Yesus.
sekali Yesus tempat Yesus, maka seberat apapun masalahnya, kita cakap menanggung segala sesuatu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-14. Kami tahu sekarang semua yang terjadi sejak rencana untuk membunuh Yesus sampai penangkapan Yesus di Taman Getsemani, semua memang rancangan Bapa di surga. Yesus demikian taat dan patuh kepada Bapa. Dan penderitaan ini membuat Yesus ditangkap, nanti diadili, disalib, dihukum mati dengan cara disalib, dan dikuburkan, mati dikuburkan. Pelajaran buat kami adalah ketika kami mengalami hal-hal yang sifatnya penderitaan, karena kami punya iman kepada Yesus, maka Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Yesus menang atas masalah itu. Kami anak-anaknya, murid-muridnya juga menang atas masalah itu. Sebab Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Mari sebelum kita berpisah, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di alam pernah. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.